行了，回来一下。不知道。Sekarang kita lagi OTW ke stasiun Osnabrück buat lanjut lagi ke the last country dari serangkaian perjalanan panjang ini, yaitu ke Amsterdam, Belanda. Hampir semua pedesaan di Jerman itu pasti nuansanya seperti ini. Kurang lebih di tengah ada wali kota, gereja, apa saja kita berdua. Tapi ini kalau menurut Indonesia, ini bukan pedesaan. Sudah kota. Ini sudah kota. Karena jalan lebar. Ya. Karena jalan lebar dan memang infrastrukturnya bagus ya. Betul. Tapi memang hampir di seluruh negara Jerman seperti ini ya kondisinya ya. Infrastruktur selalu sama begitu. Selalu sama ya. Kalau kayak seperti ini. Kalau aku masih pedesaan, ini sudah kota. Oh ini sudah kota. Yang Marienhütte sudah kota. Ini belum jalan tol ya? Belum. Masih jalan tol. Iya. Udah. Ya bukan, sampai setengah satu hari Jumat. Artinya semua mau pulang. Di sini trotoarnya tuh luas ya. Ada yang khusus buat tempat parkir, ada yang khusus buat jalan kaki sama pesepeda. Seneng banget bisa ke kota Osnabrück yang indah ini. Even kota kecil, menurut gua pribadi, infrastruktur dan sarananya lengkap. Kotanya juga tertata rapi. Sikon jalanan ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda. Kendaraan umum di dalam kota sendiri ada bus, sedangkan kereta menghubungkan kota Osnabrück dengan kota lainnya di wilayah Jerman ataupun ke wilayah Eropa lainnya. Walaupun terlihat kendaraan pribadi berlalu lalang, masyarakatnya suka menggunakan sepeda untuk aktivitas sehari-hari. Kita lagi nunggu kereta, sebentar lagi keretanya datang. Ja, das ist like As usual, kita naik kereta di Biban buat ke Amsterdam. Kereta yang kita naiki nggak transit ya, alias direct. Kursi yang kita pesan non-reserve seat, jadi kita harus cepet-cepet cari kursinya, karena kalau nggak bisa keduluan orang lain. Nah, kalau di kereta ini tuh, yang kursi non-reserve itu nggak ada keterangan tujuan di bagian nomornya. Sedangkan kursi yang di reserve ada keterangan tujuannya seperti yang terlihat. Penumpangnya. Karena di stasiun Osnabrück tadi tidak ada gate atau mesin tap in atau tap out tiket, tiket yang kita miliki dicek langsung oleh petugas di atas kereta. Sudah memasuki wilayah pedesaan bernama Holten di Belanda. Nah, sekarang kita sudah sampai di kota Deventer, Belanda. Sudah masuk Belanda. Sama seperti di Jerman, di Belanda juga diperbolehkan untuk membawa sepeda ke dalam kereta atau peron stasiun. Tentunya jika membawa sepeda ada tambahan biaya ya. Penasaran dengan toilet keretanya? Let's check it out. Ada toilet duduk tanpa bidet dan ada plastik bag di sampingnya. Flashnya sudah pakai sensor ya. Kacanya cukup lebar dan ada rak khusus buat taruh-taruh sesuatu. Ada wastafel, tisu, dan sabun. Buat ngeluarin sabunnya tinggal tekan tuas ini ya. Untuk nyalain air keran sama seperti flash, sudah pakai sensor tangan. BTW, ini air kerannya nggak bisa buat diminum ya. Ada tempat sampah, tisu toilet, dan di bagian atasnya ada colokan listrik. Keretanya sudah sampai di kota Hilversum, Belanda. Sebentar lagi mau sampai Amsterdam. Boleh bawa sepeda ya di sini. Yeay, alhamdulillah keretanya udah sampai Amsterdam.
Ternyata membawa hewan peliharaan pun bisa loh, dengan catatan pasti ada term and condition yang harus dipenuhi seperti ukuran hewan peliharaan, ada atau tidaknya tambahan biaya, dan lain-lain. Secara umum, hewan peliharaan diperbolehkan dibawa ke dalam bus, tram, atau metro atau kereta di Amsterdam. Ya? Ya. Oke, thank you. Sekarang kita mau cari information center atau tempat penjualan tiket day pass. Maybe we can Nah, ini dia. Akhirnya ketemu juga tempatnya. Nah, banyak pilihannya nih, mulai dari 1 hari hingga 7 hari day pass untuk Amsterdam Travel Cards. Iya, 2 days. Tapi bisa sampai ke Schiphol juga nggak? Harus nanya juga. Kartunya bisa sampai Schiphol nggak? Ya. Person, just 1 day because tomorrow we will be In the center of Amsterdam, yeah. Only for the center of Amsterdam. Yes, okay. Yeah. Then you Yes. travel to there with the separate bus tickets. Yes. Okay. So we get the metro in Metro 52. M52. Downstairs. Uh-huh. To the end station. There. To sorry, what is to Zuid. Zuid? Okay, to Zuid. Oh, to okay. South. Okay, Yeah. and then you take bus 341. to the Hoek And of then you the get to the Hoek. The Hoek of the That is the name of the Bus stop. Yep. Yeah. This bus stop. Okay. Got two For Amsterdam, 24 hours. and 90 minutes. 90 minutes to So that Schiphol. makes 31 euros. Uh-huh. Ah, okay. If you Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day. Kita ke bawah. Berarti kita the Blue One ya. Kita ada di sini nih. Kita ke Zuid. Oh, ini dia perhentian terakhir sih. Oh ya wes. BTW, di Amsterdam sama kayak di rumah. Untuk masuk ke peron metro atau kereta, kita harus tap tiketnya. Berbeda saat kita naik metro atau kereta di Jerman, saat kita di Osnabrück dan Berlin, serta di Praha. Atau mau ini, lift aja deh. Lift. Ya. Guys, tadi saat di information center itu, alhamdulillah kita dapat petugas yang ramah dan helpful banget terkait informasi public transportation. Jadi kita tanya rute buat ke hotelnya itu kita harus naik kendaraan umum apa. Karena hotel tempat kita menginap letaknya dekat dengan Bandara Schiphol Amsterdam. Sorry. Aduh, tar. Ya. Best 09 is menit lagi. Ya, berikutnya juga gak apa-apa, gak usah buru-buru. Kita bawa barang banyak soalnya. Oke, kita ketemu ya. Arah sana. Hai. So, we go there. Karena hotel tempat kita menginap letaknya di luar city center of Amsterdam, kita nggak bisa pakai tiket day pass-nya. Jadi kita harus beli tiket ketengan atau 90-minute tiket untuk bisa menjangkau ke perhentian public transportation dekat hotel di luar kota Amsterdam. Tiketnya sekalian kita beli saat beli tiket day pass tadi. Pak, taruh sini aja ya. Hotel kita dekat McDonald ya. Max Hotel. Kita emang dekat Schiphol bandaranya ya. Hotelnya, sorry. Yaps, sekarang kita sudah sampai di hotel. Kita mau check-in dulu ya.
Well, there is mini grocers here. Kalau kita lapar atau mau minum sesuatu, kita bisa ke sini. Ada ruang tunggu dan disediakan bahan bacaan juga. Nice hotel. Ini tempat buat gantung baju. Kita dapat meja sama kursi, ya bisa makan kalau kita bawa makan dari luar. Nah ini yang udah bed ya. Bagian bawah tempat tidur bisa buat taruh koper atau barang bawaan lain. Ini space-nya emang sangat sempit, ini emang hotel yang sangat minimalis sekali. Nah itu setiap ujung-ujung situ ada colokannya. Ada. Di sisi kiri kanan ada. Pemandangan di luar hanya gedung-gedung biasa. Nah, ada TV juga ya. Oke, ini buat kaset. Ada wastafelnya, ada sabun untuk cuci tangan. Ini bisa diminum ya airnya. Air keran di sini bisa diminum. Ini ada colokan, ada spanduk, ada gantungan. Di sini sama sekali tidak ada bidet ya. Ada dapat tisu. Nah, ini ada kloset. Pasti di setiap penginapan di Eropa itu pasti ada tempat ininya ya, apa sikat buat nyikat kloset. Ah, ini showernya. Oke. Bisa untuk rambut, untuk sabun badannya. Oke. Nah, kita dikasih gelas kertas untuk bisa ngambil minum dari sini. Jadi ini air kerannya bisa diminum ya. Ini botol kita bawa sendiri. Mau negeri bawa ini ya, timbangan digital biar ngukur koper yang kita bawa saat kita mau pulang. Takutnya ini over baggage, jadi takut kelebihan beban yang telah ditetapkan oleh ketentuan dari maskapai yang kita gunakan ya. Jadi ini penting banget nih, soalnya kalau udah over baggage itu kita harus bayar kelebihannya. Oke? Di luar ya buat masuk ke dalam nih pakai discard. Oke. No, there. Ini karena mungkin kita udah pengen tidur jadi lah. Jadi di sini tuh lampu emang sengaja dinyalain sebetulnya, tapi ini pakai apa namanya, sensor ya. Ada yang datang, ada yang lewat, itu nyala. Ada yang datang, ada yang lewat. Kalau bukan manusia gimana? Serem banget, jangan deh. Jadi sama kayak yang di Berlin kemarin ya, kayak gini juga. Jadi biar mereka tuh berhemat listrik, dan hemat energi. Karena sekarang udah global warming ya. Oke, mari kita istirahat. Cus.